Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Narasi dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang tak terhitung dan tak terhingga. Lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan dan umur panjang. Hingga pada sampai saat hari yang berbahagia ini, Allah masih izinkan kita untuk terus memperbaiki diri kita, untuk terus menambah pundi-pundi amal kita yang nantinya akan memperberat timbangan kebaikan kita nantinya di hari kiamat. Sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang orang yang baik, Nabi menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu." Orang yang baik ialah orang yang bertambah panjang umurnya, bertambah baik pula amal kebaikannya. Maka dari itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di sisa-sisa hidup kita ini Allah senantiasa membimbing kita agar kiranya kita terus mampu memperbaiki diri kita menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nantinya kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh pengharapan Allah akan ridha kepada kita. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rasa syukur kita kepada beliau. Sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa yang tak bersyukur kepada manusia, sejatinya ia juga tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada beliau, yang mana hidup beliau telah banyak berkorban demi kita, marilah sama-sama kita memperbanyak salawat kepada beliau dengan harapan kita dapat meraih cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa hidup penuh dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Narasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsm." Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang telah mengikrarkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ijtanibu, jauhilah kebanyakan daripada prasangka, yakni prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Allah mengingatkan kita dalam ayat tersebut agar kita jangan sampai berprasangka buruk baik kepada sesama manusia dan sama makhluk lainnya, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena prasangka buruk ini selain daripada dosa, dia akan melahirkan kebencian, melahirkan rasa dengki, dan juga melahirkan amarah. Seorang kawan apabila berprasangka buruk kepada kawannya, maka bisa jadi akan terjadi perselisihan di antara mereka. Seorang istri apabila berprasangka buruk kepada suaminya, begitu juga sebaliknya. Seorang suami bila mana berprasangka buruk kepada istrinya, bisa jadi keretakan akan terjadi di dalam rumah tangga mereka. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, bukan hanya jangan sampai melakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk menjauhi kebanyakan daripada prasangka ini, yaitu prasangka buruk. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun sangat menghindari akan hal tersebut. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang beriktikaf, datanglah istri beliau Sayyidah Safiyah untuk berkunjung kepada beliau, berbincang-bincang dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah perbincangan tersebut selesai,
Sayyidah Safiyah pun hendak pulang, lalu diantar oleh Rasulullah SAW hingga ke depan pintu. Lalu lewatlah dua orang sahabat Ansar, yang mereka berdua tersebut melihat Rasulullah SAW dengan Sayyidah Safiyah, yang mana mereka belum mengetahui hal tersebut. Ketika itu Rasulullah pun memanggil mereka, ala rislikuma, pelan-pelan wahai sahabat, innaha Safiyah, sesungguhnya wanita tadi adalah Sayyidah Safiyah, istri Rasulullah SAW. Kok sahabat pun berkata, subhanallah, ya Rasulullah, kepada engkau kami berseuzon. Rasul pun menyampaikan kepada beliau, inna syaitan yablughu minal insan mablagha ad-dam, sesungguhnya syaitan itu bisa melampaui manusia, bisa mengalir dalam darah-darah manusia. Sesungguhnya aku khawatir kalian akan bersangka buruk kepada aku. Bahkan Rasulullah sendiri pun sangat menghindari akan suuzon tersebut. Maka dari itu, wahai saudara-saudara sekalian pemirsa narasi dimanapun berada, mari sama-sama kita jaga hati kita, kita jaga pikiran kita, agar kiranya kita selalu senantiasa berprasangka buruk kepada siapapun, kepada sama manusia, kepada lebih-lebih kepada sama muslim, lebih-lebih juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bila mana kita berprasangka baik kepada Allah, insya Allah kebaikan juga akan datang kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Sesungguhnya aku, kata Allah, menurut prasangka hambaku, maka silahkan hambaku tersebut bersangka apapun kepadaku. Akan tetapi bila mana ia bersangka baik kepada Allah, insya Allah yang baik-baik pula akan datang kepadanya. Bila mana ia berprasangka buruk kepada Allah, bisa jadi yang buruk-buruk juga akan datang kepadanya. Maka dari itu mari kita pupuk keimanan kita, agar kita bisa selalu berhusnuzan kepada Allah apapun situasi dan keadaannya. Sebab orang-orang yang berhusnuzan kepada Allah tersebut, insya Allah hidupnya akan penuh dengan kedamaian, hidupnya akan penuh dengan ketenangan, hidupnya akan penuh dengan keridhaan atas apa yang Allah tetapkan kepadanya. Bahkan suatu ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hijrahnya, ketika sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar sampai di Gua Thur, ketika itu para kaum kafir Quraisy mengejar mereka, ingin menangkap Rasulullah dan membunuhnya. Ketika hal tersebut terjadi, ketika kaum kafir Quraisy sampai di depan mulut gua, Sayyidina Abu Bakar diliputi dengan kecemasan. Karena hal tersebut sangat dekat, bila mana mereka melihat kakinya, mungkin mereka dapat melihat Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar berada di dalam gua tersebut. Akan tetapi Rasulullah menguatkan Sayyidina Abu Bakar, beliau bersabda, ya Abu Bakar, yani ma zannuka ya Abu Bakar bisnain Allahu sadisuhuma. Wahai Abu Bakar, apa perasaan kamu terhadap dua orang yang mana yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika hal tersebut disampaikan oleh Rasulullah, seketika itu juga Sayyidina Abu Bakar pun menjadi tenang. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jaga keimanan kita, kita jaga hati kita dan pikiran kita, agar kita terus berhusnuzan kepada siapapun, baik kepada manusia ataupun kepada makhluk lainnya, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita bisa menjadi pribadi, menjadi hamba, menjadi sahabat, menjadi keluarga yang selalu senantiasa berprasangka baik kepada siapapun dan kapanpun, hingga hidup kita dipenuhi dengan ketenangan, hidup kita dipenuhi dengan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.